Baik teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel Matematika bersama saya Hubertus Budianto. Jika dalam video sebelumnya kita belajar mengenai bentuk eksponen, maka kita sekarang melanjutkan pembahasan mengenai persamaan eksponen. Oke, supaya tidak berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam materi persamaan eksponen. Di dalam persamaan eksponen ini ada berbagai macam bentuk persamaan-persamaan eksponen, di mana setiap bentuknya itu mengakibatkan prasyarat tersendiri. Oke, supaya lebih jelas kita langsung membahasnya ya, teman-teman ya. Yang pertama ada bentuk dasar. Di dalam bentuk dasar ini diperlihatkan bahwa A pangkat fungsi fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Ini mengapa seperti ini? Ini karena jika fx sama dengan 0, maka sama saja di sini A pangkatkan dengan 0. Setiap bentuk bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan A pangkat fx sama dengan 1, maka di sini fx-nya sama dengan 0. Ini adalah dasar. Kemudian A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini bilangan pokoknya sama ya, bilangan pokoknya berbeda, maaf. A dan B. Tetapi bentuk eksponennya itu sama, fx. A-nya pangkat fx, B-nya juga pangkat fx. Maka di sini nilai fx itu sama dengan 0. Bentuk yang ketiga, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka yang terjadi adalah fungsi fx nilainya akan sama dengan gx. Kemudian bentuk yang B, di sini bx pangkat fx sama dengan bx pangkat gx. Nah, di sini ada 4 kemungkinan penyelesaian. Jika ada bentuk seperti ini, maka kemungkinan yang pertama ini adalah fx sama dengan gx. Kemungkinan yang kedua ini bx ya. Bx ini sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua, nilai bx di sini sama dengan 1. Atau nilai bx sama dengan min 1. Jika nilai bx di sini min 1, maka fx sama gx ini keduanya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ya, itu jika nilai bx-nya sama dengan min 1, maka fx-nya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kemudian kemungkinan yang keempat, jika nilai hx sama dengan 0, maka nilai fungsi fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang C, bentuk gx pangkat fx sama dengan bx pangkat fx. Maka di sini kemungkinan penyelesaiannya adalah gx itu sama dengan bx. Atau kemungkinan penyelesaian yang kedua, fungsi fx di sini sama dengan 0. Kita lanjut. Jika gx pangkat fx sama dengan 1, maka di sini ada 3 kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan yang pertama, gx sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua, fx sama dengan 0. Kemungkinan yang ketiga, gx sama dengan negatif 1. Nah, kalau gx sama dengan negatif 1, syaratnya fx itu adalah genap. Kenapa? Karena negatif 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah 1. Untuk bentuk lain persamaan eksponen, biasanya digunakan permisalan. Nah, supaya teman-teman lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal dan pembahasan. Yang A, nomor A, kita coba ya pembahasan yang nomor A. Di sini diperlihatkan 4 pangkat x kuadrat min 9x tambah 20 sama dengan 5 pangkat x kuadrat minus 9x tambah 20. Di sini bilangan pokoknya itu berbeda.
ya, bilangan pokoknya berbeda, tetapi di sini pangkatnya ini sama, ya, pangkatnya ini sama. Nah, supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pangkatnya ini harus nilainya sama dengan 0, ya. X kuadrat min 9X tambah 20 harus sama dengan 0. Kalau nilainya ini sama dengan 0, berarti kan persamaannya menjadi 4 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi apa di sini? Jadi penyelesaiannya adalah X kuadrat min 9X ditambah 20 itu nilainya sama dengan 0. Nah, kita mencari nilai X yang memenuhi ya persamaan ini ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini sama saja kita cari dua buah bilangan, kalau dijumlah sama dengan min 9, tetapi kalau dikalikan sama dengan plus 20. Bilangannya betul, minus 4 dan minus 5. Coba, minus 4 kali minus 5 sama dengan minus 9. Minus 4 dikali minus 5 sama dengan plus 20. Jadi, di sini apa? Ini kan sama dengan 0 ya. Jadi, X min 4 sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Yang di sini, X min 5 sama dengan 0, atau X sama dengan 5. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 5. Seperti itu ya teman-teman ya, cara penyelesaiannya ya untuk soal nomor A. Sekarang kita lanjut soal nomor B. Yang nomor B di sini. 4 pangkat 2X ditambah 1 dikali 3 pangkat 4X ditambah 1 sama dengan 432. Nah, 432 ini bisa kita tulis 4 kuadrat dikali 3 pangkat 3. Karena 432 itu sama dengan 16 kali 27. Nanti teman-teman bisa menghitungnya. Berarti di sini yang ruas kiri menjadi apa? 4 pangkat 2X tambah 1 dikali 3 pangkat 4X tambah 1. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan kita samakan ya. Kita utak-atik terlebih dahulu. Supaya nanti ketemu nilai X-nya. Ini kan berarti 4 pangkat 2X tambah 1. Ini kan dijadikan pangkat negatif ya. Kalau pindah ruas jadi pangkat negatif. Di sini menjadi 4 pangkat minus 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ruas kanan ini menjadi 3 pangkat 3. Nah, ini menjadi dikalikan dengan 3 min 4X min 1. Kalau pindah ruas, maka pangkatnya menjadi pangkat negatif. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini kan berarti 4 pangkat 2X 1. Kalau bilangan pokoknya sama, dikalikan dengan bilangan pokok yang sama seperti ini, maka pangkatnya ini dikurang ya. 2X plus 1 dikurangi 2. Kemudian yang di sini 3 pangkat 3 minus 4X minus 1. Ini kan dalam kurung ya. Ini kan dalam kurung. Nah, seperti ini. Ya, betul. 4X plus 3 pangkat 4X plus 1 pindah ruas jadi 3 pangkat minus 4X min 1. Nah, kalau disederhanakan jadi seperti ini. 3 pangkat 3 minus 4X minus 1. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuk ini.
Ini kan menjadi 4 pangkat 2x minus 1 sama dengan 3 pangkat minus 4x plus 2. Nah, seperti ini ya. Oke, 3 pangkat minus 4x 3 pangkat minus 4x plus 2. Kemudian ini kita sederhanakan. 4 pangkat 2x minus 1 sama dengan 3 pangkat minus 2 kali 2x minus 1. Ya toh? Minus 4x plus 2 di min 2-nya dikeluarkan jadi minus 2 kali 2x minus 1. Betul ya? Nah, ini kan sama ya. Ini kan bilangan pokoknya beda, tapi di sini pangkatnya sama. Nah, maka apa? Maka kemungkinannya di sini adalah 2x minus 1 sama dengan 0. Atau x sama dengan setengah. Jadi jawabannya x sama dengan setengah. Ya, yang nomor B. Sekarang yang nomor C. Yang nomor C ditulis di sini. Nomor C, 3x minus 4 pangkat x kuadrat minus 1 sama dengan x plus 2 pangkat x kuadrat minus 1. Nah, untuk soal yang nomor C di sini, ini kan sama dengan pangkatnya sama, tetapi di bilangan pokoknya berbeda ya. Ini berarti kemungkinannya x kuadrat minus 1 ini sama dengan 0. Nah, berarti apa nih? X kuadrat sama dengan 1. Jadi x-nya berapa? X-nya adalah plus minus 1. Nah, sekarang yang D, x plus 2 ini dipangkatkan dengan x plus 4. Kemudian x plus 2 pangkatkan dengan x kuadrat plus 3x plus 1. X plus 2 dipangkatkan dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Nah, seperti itu ya. Ini bilangan pokoknya sama, tetapi pangkatnya berbeda. Kalau bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda, maka kita pakai sifat yang ke B nih. Ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Nah, berarti apa ini? Kemungkinan yang pertama itu adalah pangkatnya itu bernilai sama. Ya. X plus 4 ini sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1. Ini kan berarti 0 sama dengan ruas kanan dijadikan 0 ya. Ini menjadi x kuadrat. Ini kan 3x, x-nya di sini pindah ruas jadi minus x. 3x minus x jadi plus 2x. 1 ini 4-nya pindah ruas jadi minus 4. Jadi minus 3. Ini kita balik. X kuadrat plus 2x minus 3 sama dengan 0. Berarti apa ini? Nah, kita cari nilai x-nya. Nah, seperti ini ya. Ini kita cari untuk mengisi yang kosong di sini. Cari dua buah bilangan, kalau dijumlah 2, kalau dikalikan minus 3. Berapa? Tadi plus 3
minus 1. Oke. Kalau dijumlah 2 ya. Kalau dikalikan minus 3. Oke, betul. Jadi X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Oke. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua. Di sini adalah X plus 2 sama dengan 0. Ya. Untuk X plus 2 sama dengan 0, berarti apa? X sama dengan minus 2. Kemungkinan yang ketiga apa di sini? X plus 2 sama dengan 1. Berarti berapa? X sama dengan ya 1 dikurangi 2. X sama dengan minus 1. Kemungkinan yang keempat, X plus 2 sama dengan minus 1. Nah, berarti berapa? X sama dengan minus 1, 2-nya pindah ruas jadi minus 2. Minus 1 kurangi 2, minus 3. Berarti kita dapatkan himpunan penyelesaiannya berapa? Oh ya, kalau di sini X sama dengan minus 2, minus 2 ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena kalau minus 2 ini kita masukkan ke dalam persamaan, maka persamaannya kan menjadi 0. Ya, ini menjadi tidak valid. Misalkan di sini 0, kemudian X-nya, X plus 4-nya itu juga 0, maka 0 pangkat 0 itu kan tidak terdefinisi atau ambigu ya, seperti itu ya. Nah, maka himpunan penyelesaiannya berapa di sini? Ya, kita dapatkan di sini dari ini ya, min 3, ya, ini ada min 3, kemudian ada min 1, ya, ada min 3, ada min 1, ada 1. Oke, nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya. Oke, teman-teman, kita sudah sampai yang D. Untuk lebih jelasnya, maka pada video berikutnya saya akan memberikan contoh soal dan pembahasan mengenai persamaan eksponen yang lebih banyak lagi. Baik, saya kira cukup sampai di sini pembahasan mengenai persamaan eksponen. Kita lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih.